Halo, ketemu lagi sama gua Ari. Di video kali ini gue mau cerita tentang sesuatu peluang yang bisa lu manfaatkan dan gue mau cerita di belakang layarnya. Apa itu? Yuk simak. Di video kali ini gue mau ngobrol dan cerita tentang pengalaman gua terkait dengan digital marketing agency. Gua pernah bangun digital marketing agency di sekitar 2018, kemudian 2021, seingat gue ya Desember, itu dijual. Gue jual perusahaan tersebut berikut sama semua-semuanya, database, employee, tim, brand, infrastruktur semua, PT-PT-nya dijual juga, itu semua dijual gitu kan. Nah, gue berkecimpung di industri digital dari 2011 ya, seingat gue. Cukup lama, 10 tahun lebih berarti sampai video ini dibuat. Nah, ada banyak experience, banyak pengalaman, banyak informasi yang gue tahu terkait juga dengan perusahaannya. Dan di video kali ini gue mau cerita terkait dengan bisnis digital marketing agency. Dari sisi bisnisnya, balik layarnya, dan juga peluangnya. Jadi, digital marketing agency itu adalah sebuah bisnis atau usaha yang entry levelnya tuh gampang banget lu masukin. Lu punya skill, lu punya knowledge, lu kurang dari 24 jam, lu bisa build agency gitu loh. Di luar legalitas tentunya. Di luar mungkin lu develop website atau hal teknis infrastruktur lainnya, tapi secara as a business lu bisa setup kurang dari 24 jam. Masuknya gampang banget. Siapapun, individu ataupun tim ataupun lu sama temen lu juga ngumpul, lu bisa punya skill, lu develop agency. Gampang banget. Nah, agency itu banyak banget modelnya di Indonesia ya. Ada creative agency, ada yang ads performance agency, ada yang jualin konten, ada yang ngurus untuk KOL management, ada yang banyak deh ya kan. Ada yang paid promo dan sebagainya. Ada juga yang lengkap. Ya semuanya ada. Ya semua services digital marketing ada di agency tersebut. Nah, untuk digital marketing agency, agency itu kekuatannya ada di mana sih? Kekuatannya ada di manpower, di orang, di skillnya. Nah, di situ tuh letaknya, ya. Jadi itulah strongnya. Nah, jadi si agency ini biasanya menggunakan talent-talent yang bagus-bagus. Dimulai biasa dari owner. Ownernya secara umum yang gue tahu biasanya mereka punya skill set pasti di salah satu bidang, salah satu area terkait dengan digital marketing. Ya, entah dia bisa desain, entah bisa ads performance, entah dia bisa jualan, entah dia bisa doing apapun lah. Dia bisa strategik, bisa funnel, apapun. Pokoknya salah satu part dia menguasai gitu kan. Dan umumnya biasanya owner tidak menguasai semua bidang, ya kan. Dan juga ya nggak mungkin juga ownernya ngerjain semua bidang tersebut juga gitu kan. Kalau lu jadi one man agency ya betul bisa dan ada, tapi itu jadi limited banget klien-klien yang lu bisa terima karena waktu kerja kan terbatas kan, cuma 24 jam sehari, otomatis lu tuker waktu dengan result itu kurang efektif. Biasanya owner akan mempekerjakan atau mendelegasikan pekerjaan kepada talent-talent yang ada, baik itu karyawan, baik itu intern, baik itu juga freelancer, baik itu juga dengan di subkon lagi kepada agensi lain atau pihak lain di luar sana yang mengerjakan hal-hal bidang-bidang spesifik lainnya terkait dengan apapun lah yang di request oleh klien gitu kan. Misalkan kalau dia butuh website, servicesnya nggak ada website nih tapi butuh website, ya udah di subkon. Itu umum dan itu sangat possible banget gitu kan. Dari yang gue tahu, dari yang gue pahami, gue membagi agency itu menjadi 3 tiering. Ya, yang pertama itu adalah top agency. Ya, gue sebutnya top agency. Nah, ini adalah agency yang namanya udah cukup terkenal lah di dunia marketing gitu kan, dan udah cukup lama eksis dan biasanya mereka handle-nya tuh klien-klien yang internasional ataupun regional, misalkan Asia Pasifik gitu kan, dan juga nasional. Mereka handle-nya big brand yang mereka handle gitu kan. Campaign-campaignnya nasional, activity-nya nasional, dan handle budget-budget kegiatan yang cukup besar, bukan cukup ya, sangat besar malah gitu kan. Dan semua brand-brand yang di-handle atau klien yang di-handle, lu sangat kenal umumnya, ya kan. Brand-brand yang
populer lah gitu. Nah, itu biasa diperebutkan gitu. Dan tiring kedua adalah gue sebut dengan agency levelnya medium. Ini yang tengah. Nah, ini biasanya klien-kliennya adalah yang nasional, ya, yang nasional, yang lagi mau develop, mau bangun, atau perusahaan-perusahaan besar konvensional yang sedang shifting, ya kan? Atau ada perusahaan yang sedang mau ekspansi atau diversifikasi brand baru atau menambah entitas dan sebagainya, biasa dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan level agency level medium ini gitu. Nah, dua tipe ini yang di atas, yang nomor 1 dan nomor 2 ini, biasanya mereka punya pola bisnis itu sistemnya hutang piutang. Jadi terima orderan PO itu ya mungkin ada DP lah ya. Nah, tapi umumnya adalah sistem hutang piutang. Jadi terima orderan, kemudian kerja, result, performance dan sebagainya, baru invoice gitu loh. Nah, sistemnya project kan, jadi project gitu kan. Ada juga yang memang continue panjang kontrak setahun, 2 tahun, 3 tahun. Tapi umumnya adalah sistem project kan. Nah, jadi dan invoice-nya di belakangan. Nah, ini yang membuat nomor 1 sama 2 ini level agency ini mesti kuat dalam hal permodalan. Capitalnya mesti sangat-sangat strong nih gitu kan. Dan gue juga dapat cerita kalau lagi kondisi tidak menyenangkan, tidak bagus, invoice-nya lagi macet gitu kan, kerjaan udah beres dan tapi mau saat invoice ada macet, biasanya normally kan keterlambatan sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah, owner atau leaders harus bisa prepare untuk cash flow, ngatur ini gimana gitu kan. Ini gimana nih caranya untuk bisa survive gitu. Sedangkan ada operasional, ada mungkin klien yang sedang lagi mau jalan gitu kan. Ini survive gimana. Jadi umum banget gue dapat cerita ada yang meminjamkan atau menjual misalkan rumah, kos, ruko, mobil, ataupun aset pribadi untuk bisa jadi talangan dulu atau meminjam kepada bank untuk dana operasional sementara waktu hingga invoice-nya cair gitu. Umumnya sih dibayar sih sama big brand ya, nggak ada isu gagal bayar dan sebagainya, gue nggak pernah dengar sih. Tapi keterlambatan itu sering banget jadi cerita. Nah, level ketiga ini adalah gue sebut dengan agency yang levelnya itu mikro atau nano ya. Nah, ini adalah agensi yang handle untuk klien-klien yang levelnya perusahaan menengah ke bawah, termasuk UKM, UMKM di dalamnya gitu kan. Dan juga pedagang-pedagang konvensional atau pedagang retail umumnya atau mereka yang baru starter. Nah, karena yang dihandle ini adalah yang kecil-kecil, otomatis ini kan nilainya kecil nih. Nah, mereka punya pola yang agak unik, di mana biasanya invoice atau penagihan atau pembayarannya itu di depan. Kalau yang nomor 1 sama nomor 2 itu kan biasa di belakang. Ini di depan. Belum kerja, udah invoice, udah minta duit. Dan itu umum, karena secara skala bisnis kan mereka kecil. Mereka butuh duit dulu, uang dulu untuk bisa bekerja. Untuk misalkan top up untuk deposit iklan gitu kan, ataupun kegiatan lainnya. Jadi mereka butuh cash. Dan kan nilainya kecil. Ketika invoice pun tidak menyakitkan untuk cash flow dari klien. Kan nilainya kecil. Karena kan memang pekerjaannya kecil. Dan umumnya biasanya agensi-agensi level yang ketiga ini mereka punya spesialisasi services. Kalau yang nomor 1, nomor 2 kan biasanya all in tuh. Gue punya nih semua, lu butuh apa? Gue punya semua gitu kan. Paling yang nggak ada cuma 1-2 yang nggak ada. Tapi secara umum punya semua. Nah, yang nomor 3 yang kecil ini, itu biasanya servicesnya tuh spesifik. Biasanya cuma website development, bikin konten aja, atau iklan aja, atau bikin konten video doang, atau copywriting doang, atau kombinasi yang mirip-mirip yang berdekatan. Tapi kalau tiba-tiba misalkan agak jauh gitu kan, nggak ada tuh, gitu kan. Nah, itu yang biasanya dikerjakan oleh teman-teman agency. Nah, karena yang level bawah ini, yang agency level 3 ini, mereka melayani customer yang kecil, dengan cash flow yang kecil, otomatis peluang mereka untuk bisa growth ini challenging banget gitu kan. Margin yang mereka ambil tuh persentasenya juga kecil. Dan klien-klien yang mereka handle ini klien-klien yang menurut kacamata gue ini kurang nyaman gitu. Dalam artian gini,
biasanya tuh demanding. Mereka klien-kliennya tidak paham tentang digital marketing atau tentang teknis, mereka tahu gua kasih budget solve masalah gua, tapi nggak kayak gitu. Contoh misalkan tuh, "Nih ada budget ya bikin konten ya, udah posting nih sebulan nih, konten udah banyak nih, kok nggak ada yang beli?" Nah, itu sering jadi pertanyaan kan, konten posting belum tentu orang beli kan, tapi dia nggak bisa bikin konten, jadi kita perbaiki kontennya dulu. Nah, tapi kan tidak ada hubungan langsung antara posting dan orang beli. Nah, itu hal yang kadang kliennya tidak memahami. Jadi sehingga dianggapnya, ya ini gue beli services, langsung solve nih problem gue. Nggak kayak gitu. Nah, ini klien-klien seperti ini yang kadang jadi challenging buat mereka. Dan karena marginnya juga terbatas, limited, peluang untuk bisa hire talent-talent yang bagus itu juga jadi limited. Mereka nggak bisa hire talent-talent yang sangat bagus gitu kan. Kemungkinan besar mereka akan, kalau butuh pekerjaan-pekerjaan yang cukup banyak, cukup komprehensif atau spesifik, mungkin mereka akan delegasikan entah ke partner ataupun vendor lain ataupun freelancer. Dan itu it's okay. Sekarang freelancer juga banyak banget yang canggih-canggih gitu, jadi it's okay banget. Nah, dan kadang mereka juga hanya brand aja, develop brand aja, pekerjaannya semua didelegasi ke mana-mana. Dan itu juga is okay, karena teman-teman kan belinya hasil, kan performance. Nggak masalah mereka mau delegasi kemana, urusan dapurnya mereka, gitu. Nah, ini juga challenging kalau karena marginnya tipis, nggak gitu banyak, kalau mereka mau invest ke equipment. Misalkan mau beli kamera lebih bagus, mau setup studio, mau setup background, mau dan lain-lainnya, ini jadi challenging gitu. Otomatis mereka butuh nabung dulu dengan berapa klien, dengan berapa waktu, baru bisa hiring dan atau nambah equipment atau laptop dan sebagainya mereka butuh nambah. Nah, peluangnya bagaimana gitu kan? Apakah ini tetap menjadi bisnis yang menarik atau tidak? Nah, menurut gua bagaimanapun juga agensi tetap akan dibutuhkan. Perusahaan sebagai penengah atau middle company kayak gini tetap dibutuhkan oleh perusahaan, oleh jasa seperti ini tetap dibutuhkan. Kenapa? Karena satu efisiensi cost. Kalau perusahaan mau lakukan kegiatan misalkan bikin campaign, bikin video, bikin produksi apapun lah konten ataupun campaign, kan kalau mereka harus misalkan beli alatnya kan mahal kan, ngapain beli beli alatnya segala, setup studio, bayar talent, belum ngurusinnya segitu banyak orang, segitu banyak tim, repot. Apalagi yang kalau yang cuman one time purchase, cuman sekali pakai nih, ini campaign ini cuman alat ini sekali pakai, gue ngapain gue beli, gue pakai agensi aja yang udah punya equipment itu, atau udah punya tools itu, atau punya talent itu, atau punya skill set itu, udah sekali selesai gitu. Ngapain gue harus ribet, ya kan? Itu yang pertama, efisiensi. Yang kedua adalah soal talent atau skill-nya. Karena kalau perusahaan rekrut semua talent-talent dengan skill set digital marketing ke dalam, ini jadi gede, gendut timnya. Itu jadi fixed cost-nya jadi gede. Ada THR, bonus, equipment yang mereka harus siapkan, belum juga nanti kenaikan gaji dan sebagainya. Daripada gua high cost, gua lempar aja ke vendor, pihak lain yang kerjakan gitu. Dan apalagi kan kita sekarang sedang eranya skill ekonomi dan perusahaan semakin ramping organisasinya dan semua pekerjaan khususnya terkait dengan digital marketing sebisa mungkin dilempar untuk dikerjakan di luar. Dan itu dua alasan kuat yang menurut gua bisnis atau jasa digital marketing agency tetap dibutuhkan. Karena perusahaan tetap butuh. Dan tambahan yang ketiga, lu sebagai perusahaan ribet gak sih kalau lu harus training orang lu untuk punya skill set level agency? Kan nggak juga lu repot training kan. Kalau lu mau hiring, biasanya kan yang udah spesifik talent kayak gini, skill set kayak gini nggak murah gitu. Jadi otomatis lu akan tetap lempar ke agensi pengerjaannya. Dan kalau juga poin yang ketiga juga, kalau lu mau delegasi pekerjaan, lu mau kasih, gue mau bikin kayak gini dong website, gue mau bikin konten kayak gini. Nah, yang delegasin paham nggak teknisnya? Biasanya nggak paham teknisnya. Delegasi cuma ngomong maunya doang, makronya, tapi detailnya gimana? Sehingga itu membuat akhirnya jadi kalau dikerjakan sendiri atau didelegasikan atau di lead sendiri itu jadi teknisnya kacau tuh. Ya, evaluasi reviewnya jadi kurang tajam, kurang oke. Berbeda dengan mereka di agensi yang tahu banget nih,
tajam banget, mereka tahu reviewnya, timeline-nya, spesifik pekerjaannya, mana yang oke, mana yang enggak, mereka sangat tahu. Nah itu kurang lebih cerita dari gua seputar terkait dengan bisnis digital marketing agency dan juga peluangnya. Dan kalau teman-teman mau untuk bisa terjun ke industri ini, teman-teman bisa belajar lebih banyak, bisa fight, bisa dapatkan experience lebih banyak lagi. Tapi yang teman-teman perlu tahu juga, ini industri yang cukup berdarah-darah, di mana persaingan cukup banyak, kliennya juga membutuhkan tapi juga jadi perebutan, dan untuk yang level bawah, perang harga itu terjadi banget. Jadi make sure teman-teman ketika mau masuk sebagai digital marketing agency owner, teman-teman paham kondisinya terlebih dahulu. Itu cerita dari gua, semoga bermanfaat buat lo semua.